Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjufri Adliansyah, guru pendidikan agama Islam di SMAS Garuda, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 dari LPTK UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan nomor induk mahasiswa 2504011314777. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025 di kelas 11 dengan materi pembahasan menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen penguji yang terhormat, sesuai dengan arahan dari LPTK UIN Antasari Banjarmasin kemarin, bahwa video pembelajaran harus direkam dengan timestamp kamera. Nah, ketika saya melakukan uji coba tadi malam dengan durasi 5-10 menit, video yang dihasilkan normal, yaitu gambar dan suara terekam dengan baik. Namun, qadarullah ketika saya melakukan uji coba dengan durasi lebih panjang sekitar 86 menit, ternyata video yang dihasilkan bisu, alias tidak ada sama sekali suara yang terdengar. Oleh karenanya saya berinisiatif untuk melakukan rekaman 2 kali dengan kamera yang berbeda. Saat ini saya merekam dengan timestamp kamera untuk meyakinkan sekaligus menegaskan bahwa video pembelajaran yang akan saya laksanakan ini adalah real time. Benar-benar saya rekam di hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025. Dan benar-benar di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMAS Garuda, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, mungkin bisa saya spilkan sedikit kelas yang akan saya jadikan video pembelajaran ini. Ini adalah kelas yang akan saya jadikan video pembelajaran, dan kamera rencana saya akan letakkan di sini. Dan saya mohon izin untuk mengganti kamera dengan kamera bawaan HP untuk mengantisipasi hilangnya suara tadi. Dan posisi video insya Allah seperti ini, tidak akan berubah walaupun dengan kamera bawaan ori dari HP, insya Allah. Nah, mudah-mudahan Bapak dosen penguji bisa memaklumi dan bisa memberikan udzur kepada kami. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Bajunya yang bermerapi dirapikan. Kakinya Arga. Orangnya lengkap. Absen dulu ya. Robit, sudah ada? Ada acara apa? Sepak bola? Baik, dengan bismillahirrahmanirrahim kita mulai pembelajaran hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak ingin memperhatikan ya semuanya. Perhatikan video yang akan Bapak putar ini.
Kemudian ada satu lagi video, silakan perhatikan lagi. Ya, kedua video tadi terkait dengan tema pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apa perasaan Pian ketika melihat video tadi? Apa yang dirasa? Video pertama atau video kedua? Kenapa video kedua? Atau pernah enggak Pian merasa sedih? Ada orang yang membicarakan keburukan kita di belakang misalnya. Pernah enggak terjadi seperti itu? Pernah? Dan kebetulan ya, baru-baru ini Bapak punya kemenakan. Sekolah di pesantren, masuk pesantren. Dan ternyata di pesantren juga, di situ tidak lepas dari perkara-perkara yang terkait dengan keburukan lisan. Jadi, kemenakan Bapak ini, di pesantren itu, menurut informasi yang Bapak terima ya, bahwa ketika itu, ada teman-temannya di asrama itu, minjem mukena. Beberapa hari kemudian, diminta dikembaliin gitu maksudnya. Tapi temennya ini yang minjem tadi dikembalikan dalam keadaan yang tidak wajar, maksudnya dalam keadaan kotor, lusuh ya. Dan setelah itu bukan cuma sampai situ, ternyata dia berbicara kepada teman-teman yang lain dengan pembicaraan yang buruk terhadap kemenakan Bapak ini. Sehingga teman-teman yang lain terhasut. Dan pada akhirnya kemenakan Bapak ini singkatnya dibully. Sampai beberapa hari dan sudah dilakukan mediasi juga tidak ada hal yang signifikan, perubahan yang signifikan yang lebih baik. Artinya walaupun di depan forum mediasi itu sudah saling maafkan, tapi ketika balik lagi ke ke asrama, namanya anak-anak ya, usia SMP kelas 1, mereka ya balik lagi ke sifat yang tadi. Sehingga kemenakan Bapak ini isinya tadi dibully ya. Mereka tidak tahan sampai orang tuanya membawa ke sini pindah sekolah. Di sekolah ini juga masih terasa anak ini kelihatan sekali trauma ya. Trauma yang cukup berat. Sampai masuk ke sekolah yang baru ini juga kemarin baru-baru ya, tangannya gemeteran. Mungkin keingat, mungkin campur aduk di otaknya, mungkin terasa sakit hati. Kemudian tapi tidak berdaya, sakit hati dan juga sedih, sakit hati campur aduk mungkin. Misalnya kami bawa ke dokter dan di situ mungkin di terapi dari sisi kejiwaan. Ini bagian dari buruknya lisan. Tapi sekarang Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita di tema ini, yaitu setelah belajar ini kita diharapkan nanti mampu menjelaskan makna dan dalil tentang menjaga lisan dan menutup aib orang lain. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dampak negatif dari riba dan membuka aib dalam kehidupan sosial dan digital. Kemudian yang ketiga, menunjukkan perilaku menjaga lisan dan menutupi aib dalam interaksi sehari-hari. Yang terakhir, melakukan refleksi diri dengan bimbingan guru sebagai konselor. Ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan Bapak sekarang ingin mengajak kita berpikir, kita merenung sejenak. Pernah enggak kira-kira, seingat Pian ya, diingat-ingat, pernah enggak lisan kita itu menyakiti orang kira-kira? Orang itu sakit hati dengan lisan kita. Ingat orangnya? Kalau kita ingat, kemudian kita bisa bertemu, minta maaf segera. Minta maaf segera. Karena urusan dengan makhluk itu nanti di hari kiamat tidak akan selesai ya di dunia,
ketika tidak selesai dunia akan dibawa ke hari kiamat, ke hari pembalasan nanti. Maka nanti kalau misalnya kita ingat ada hal-hal yang bisa menyakiti teman kita atau orang-orang di sekitar kita, berusaha kita minta maaf langsung. Sekarang silahkan bentuk kelompok ya, 3, kita bagi kelompok 3. Yang perempuan, khusus perempuan, yang laki-laki dibagi 2 kelompok. Bisa kelompok sebelah sini, pakai 4 meja aja cukup kayaknya. Ya, ini dirapatkan ke situ. Kelompok yang satu sebelah sini. Kelompok yang satu sebelah sini. Ini kelompoknya sebelah sini lagi satu. Kelompok yang satunya sebelah sini. Ya, pas. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan diisi dulu KPD-nya. Diisi nama kelompok. Ini 1, 2, 3 situ ya. 1, 2, 3. Berarti di kolom 3. Ini di kolom 2, di sini kolom 3. Nomor absen ingat lah, Pian. Nomor absen 1 berarti. Selesaikan kasusnya dengan berdiskusi. Di grup seorang ya, sebentar. Kasusnya dulu diselesaikan, nanti setelah kasus baru dijawab itu. Ya. A, B, C. Ya, ini kasusnya yang perlu diselesaikan. Ini salah, Pak. Ya. Dijawab di sini, Kak. Ya, tapi dengan berdiskusi sama temennya. Apanya? Maksudnya sikap terhadap itu, terhadap kasus itu sebagai seorang muslim seperti apa misalnya? Saya kita pengen bersih pakai luar itu dapat pahala. Iya, semua tergantung dari niat. Apalagi kalau itu terkait dengan perkara-perkara agama ya. Itu terkait dengan ada orang membersihkan itu karena memang mungkin ada tendensi lain, misalnya ingin dipuji orang. Nah, kalau semata-mata itu jelas tidak ada ganjaran. Jadi tergantung dari niat. Yang ini sudah? Ini? Ya. Ini juga ya? Ya. Yang ininya Pak kami terus di buku Pak. Ya. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Satu yang mewakili setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan maju ke depan. Penyelesaian dari kasus tadi ya. Nanti bisa Pian bacakan dulu kasusnya seperti apa. Kemudian setiap poin itu dijawab sesuai dengan pertanyaan. Itu aja, simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak perbuatan tersebut?
Sini jawabannya. Dibantu satu temannya. Harga kakinya. Yang ketiga, yang terakhir. Oh. Bagaimana sikap Islami? Ya. Apa sikap Islami? Menutupi aib orang tersebut. Faedahnya, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Iya. Demikian ya, seorang muslim seperti itu. Ketika melihat saudaranya ada suatu aib, dia tidak serta-merta menyebarkan. Bahkan dia mestinya menutupi aib saudaranya. Ini sikap seorang muslim. Tapi kita berikan aplaus kepada kita. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sumarna Prayoga. Saya akan mempresentasikan kasus yang ada di LKPD tersebut. Di grup kelas, seseorang teman mengunggah tangkapan layar percakapan pribadi orang lain dan menertawakannya bersama teman-temannya. Apa dampak dari perbuatan tersebut? Tentu saja korban bisa jadi trauma dan mengalami gangguan mental. Yang kedua, bagaimana seharusnya kamu bersikap? Yaitu diantaranya tidak mengumbarkan berita tersebut dan juga berusaha untuk menutupinya. Yang ketiga, apa nilai Islam yang harus kamu terapkan dalam situasi ini? Yang dimana kita akan menerapkan hadis dari baginda Rasulullah SAW, yang dimana hadis tersebut berbunyi, barang siapa menutupi aib seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Iya. Jawabannya yang tadi untuk poin kedua kurang lebih ya. Yang pertama tadi apa? Korban bisa jadi trauma dan mengalami gangguan mental. Gangguan mental. Selain itu, antara korban dengan yang menyebarkan, kira-kira apa akan terjadi? Konflik. Ini jadi masalah baru lagi. Baik, demikian kita beri aplaus kepada sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saibah Musdalifah dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil analisis kelompok kami tentang menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Di grup kelas, seorang teman mengunggah tangkapan layar percakapan pribadi orang lain dan menertawakannya bersama teman-temannya. 1. Apa dampak dari perbuatan tersebut? Jawabannya, korban akan merasa sakit hati, bahkan bisa berakibat fatal dan berpengaruh ke mental korban. Sama seperti yang jawaban kelompok 2 ya, mirip ya. Terus Nomor 2, bagaimana seharusnya kamu bersikap? Menegur teman yang mengejek dan menertawakan dan tidak ikut-ikutan mengejek teman yang menjadi korban. 3. Apa nilai Islam yang harus diterapkan dalam situasi ini? Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. itu diambil dari ayat surah apa? Surah Al-Hujurat. Sudah? Sudah. Ya, silakan duduk, kita beri aplaus. Dari sini kita bisa lihat ya. Kita bisa memahami bahwa perkara lisan ini membawa dampak yang buruk. Dan kalau kita lihat memang ya, dosa-dosa dari lisan itu semuanya rata-rata dosa besar. Sehingga ancamannya keras. Ancamannya sangat keras dan merupakan suatu peringatan bagaimana kaum muslimin untuk menghindari perkara-perkara ini. Menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan kaum muslimin. Jadi kehormatan kaum muslimin itu adalah dia mulia, dia haram untuk dinodai oleh kaum muslimin yang lain. Kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan ya,
dari tema kita ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, perkara lisan adalah perkara yang besar. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang diakibatkan dari lisan kita, ya, lisan kita menyebabkan orang lain atau saudara kita menjadi sakit hati atau merasa kecewa, maka segera minta maaf. Kemudian yang kedua, ada motivasi yang besar. Allah janjikan apa? Berdasarkan hadis Nabi tadi apa? Siapa yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menjauhi bahaya lisan ini. Karena kita di kelas saja kita sering ya, teman-teman kita dengan lisan yang mudah sekali ringan mengucapkan hal-hal yang mungkin sebagian teman-teman tidak sadar kalau temannya sakit hati ya, tapi karena dianggap bercanda. Tapi mungkin sampai sini apa yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan pintu-pintu yang lain untuk menerima ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.